Pemirsa, Top News kami lanjutkan dengan informasi DPR dan Kompolnas meminta agar ormas yang terlibat dalam pembakaran mobil aparat di Depok ditindak tegas. Meski begitu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni khawatir penindakan itu tidak akan dilakukan. Ada apa sebenarnya? Berikut ulasannya dalam Top Review selengkapnya. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Inilah video yang memperlihatkan mobil polisi yang dibakar di kawasan Harjamukti, Depok, Jawa Barat pada hari Jumat lalu. Total ada 3 mobil polisi yang dibakar di lokasi ini. Insiden ini bermula ketika 14 aparat kepolisian yang membawa 4 mobil hendak menangkap TS yang merupakan ketua sebuah ormas di wilayah Kampung Baru, Depok, Jawa Barat. Upaya penangkapan TS dilakukan karena sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik atas dugaan kasus penyerobotan tanah milik perusahaan properti dan kasus kepemilikan senjata api ilegal. TS kemudian dibawa aparat namun dikejar massa. 1 mobil yang membawa TS berhasil lolos dari kejaran massa, namun 3 mobil lainnya tertahan karena ada portal. Personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorangon. Kriminolog mempertanyakan tindakan polisi yang menangkap TS di kampungnya sehingga memicu perlawanan warga. Seharusnya penangkapan bisa dilakukan dengan cara memancing TS di luar wilayahnya. Sebetulnya polisi juga punya cara lain untuk menangkap tersangka, ya. Bahwa ada kemungkinan massa itu menyerang polisi itu bukan hal yang baru, ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai misalnya tersangka pelaku kekerasan, pelaku narkoba ditangkap di kampungnya, itu umumnya semua melawan. Artinya perlawanan itu bukan sesuatu hal yang baru bagi kasanah kepolisian. Nah, bahwa kemudian ketika polisi memutuskan untuk meraid di kampungnya, itu menurut saya apakah memang tidak ada cara lain? Sebab apa? Sebab bisa saja di pihak lain dipakai cara memancing si tersangka keluar, ya, dijebak di luar dan kemudian ditangkap. Itu yang pertama. Dengan begitu lalu kemudian tidak ada perlawanan karena tadi yang bersangkutan berada di luar sarangnya. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang meninjau lokasi penangkapan dan pembakaran mobil meyakini massa yang melakukan pengejaran dan pembakaran 3 mobil polisi bukan warga, tapi orang-orang yang dekat dengan TS. Hari ini, Pak. Iya, tadi di Mapolres kami diterangkan satu kondisi, ya, bagaimana mulai dari peristiwa awal jemput di sini sampai ke portal sana. Yang kami bayangin awalnya jaraknya pendek, situasinya mengkonsolidasi banyak orang. Ternyata enggak, ini rumahnya ambilnya ternyata jauh sekali. Artinya memang apakah yang melakukan perlawanan, ya, terhadap upaya hukum itu adalah masyarakat sekitar, sepertinya kok enggak, ya. Jadi ada 2 peristiwa yang ada di portal sama peristiwa yang ada di sini. Nah, ketika ada perlawanan terhadap penegakan hukum, kalau bahasa kerennya itu obstruction of justice, ya kemungkinan besar memang dilakukan oleh komunitas yang sangat dekat dengan TS tersebut. Pada kesempatan berbeda, Hoirolana menyatakan jika ada ormas yang terlibat dalam pembakaran mobil aparat, maka keberadaan ormas tersebut harus dievaluasi. Nah, kalau ini sifatnya individual bukan organisasi, ya melekatnya pada individual. Kalau kepada organisasi, ya saya kira penting juga mengevaluasi organisasi ini. Karena organisasi di Indonesia
Kita semua punya kebebasan berorganisasi, tapi tidak boleh melakukan bentuk kekerasan apapun. Itu juga bisa dievaluasi. Jadi tidak hanya individu yang melakukan. Seandainya ini terkait dengan organisasi, organisasinya dievaluasi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni juga setuju ada penindakan yang tegas terhadap ormas yang terlibat dalam insiden pembakaran mobil aparat. Namun Saroni menyatakan bahwa penindakan terhadap ormas tersebut tidak akan dilakukan karena sejumlah faktor. Dan siapapun ormas di belakangnya harus bertanggung jawab. Dan kita jangan selalu memberikan toleransi, wah ini oknum ormas. Tapi ormasnya sendiri tidak diberi sanksi. Bagaimana sanksinya? Itu polisi yang tahu mekanisme aturan hukumnya. Dan ini sangat menyepelekan, meremehkan institusi yang luar biasa ini. Lah, bayangin mobil dibakar, dibalik-balik begitu. Ini meremehkan institusi negara ini sebenarnya. Masa kita kalah sama premanisme? Nah, kita serahkan sama polisi. Bagaimana polisi menyikapi ini? Jangan ujung-ujungnya nanti kita tindak tegas, tapi nanti pada ujungnya lemas juga. Atau enggak antar pihak ormas manapun misalnya mengintervensi atau dari mana misalnya gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Dikabarkan ormas tempat TS bernaung merupakan ormas yang cukup disegani karena anggotanya diduga banyak berasal dari para mantan preman. Selain itu, ormas tersebut juga diduga dekat dengan orang kuat di negeri ini. Polisi memang tidak boleh kalah dari ormas, tapi kalau ormasnya dekat dengan orang kuat, maka dibutuhkan keberanian ekstra dari institusi kepolisian. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.